Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Abkori sekalian, kembali lagi bersama aku di CNN Cerita Nabi-Nabi bersama aku Ratu. Dan kali ini kita memasuki episode ke-23. Nah teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas Sirah Nabawi yang cukup sedih karena bahasannya tentang tahun duka cita bagi Nabi Muhammad SAW. Kisah ini dimulai pada awalnya pada tahun ke-10 dari An-Nubuwah atau dari kenabiannya Rasulullah SAW. Nah, ketika itu beliau telah mengalami masa pahit manisnya menjadi seorang rasul, di mana dia itu udah mengalami yang namanya dibenci, dicaci, terus juga terakhir banget nih pada tahun ke-10 itu terjadi yang namanya pemboikotan. Nah, pemboikotan ini jelang 6 bulan setelahnya itu Rasulullah SAW mengalami kesedihan karena beliau ini melihat pamannya yakni Abu Thalib yang kesehatannya ini makin turun. Nah, kesehatannya semakin turun. Pada bulan Rajab akhirnya Abu Thalib dinyatakan meninggal dunia. Nah, saking sedihnya beliau ini, sebelum masa-masa kritisnya dari Abu Thalib, beliau ini bilang kepada Abu Thalib bahwa, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kamu akan selamat di sisi Allah. Tapi sayangnya ketika itu di samping Nabi Muhammad ada juga yang namanya Abu Jahal, yakni paman dari Nabi Muhammad yang lainnya. Nah, ketika itu Abu Jahal bilang nih kepada Abu Thalib bahwa, wahai Abu Thalib, apakah engkau tidak mencintai kepercayaan dari Abdul Muthalib? Abdul Muthalib ini jadi merupakan ayah dari Abu Thalib atau kakek dari Rasulullah SAW. Ketika itu Nabi Muhammad terus-menerus mengucap bahwa, ayo dong Abu Thalib, pamanku, ucapkan la ilaha illallah gitu. Tapi terus dibantah sama pamannya yang bernama Abu Jahal. Nah, ketika itu pada akhirnya Abu Thalib tetap berpegang teguh pada keyakinannya, yakni kepercayaan dia yang agama yang dipegang oleh ayahnya yakni Abdul Muthalib. Dan sampai akhir hayatnya Abu Thalib ini tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu beliau bersabda bahwa, aku benar-benar akan memohon ampunan bagimu jika tidak dilarang. Nah, dalam kalimat itu akhirnya Allah menurunkan beberapa surat kepada Rasulullah SAW agar mendapatkan petunjuk. Salah satunya itu ada pada surat At-Taubah ayat 113. Nah, pada intinya isi dari surat At-Taubah ayat 113 ini menyatakan bahwa tiada pantas bagi seorang nabi atau seorang muslim memohon ampunan bagi orang musyrik, meskipun orang musyrik itu adalah kerabatnya sendiri, yang ditujukan benar-benar khusus untuk Nabi Muhammad ya, tapi bisa menyeluruh untuk kita juga. Nah, bahkan Allah itu menegaskan bahwa orang-orang musyrik ini ditempatkan memang sudah seharusnya pada neraka jahanam. Jadi sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat tegas bahwa kita ini nggak boleh loh meminta ampunan atau meminta permohonan pertolongan untuk orang-orang musyrik, meskipun orang musyrik itu adalah kerabat kita sendiri. Bahkan dijelaskan juga bahwa pada surat Al-Qasas ayat 56 bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat memberikan petunjuk bagi orang yang kamu sayangi kecuali bahwa Allah menghendaki orang tersebut gitu. Pada intinya seperti itu. Nah, 3 bulan berlalu setelah kesedihan Nabi Muhammad dengan kepergian Abu Thalib yakni pamannya yang selalu melindungi beliau, yang selalu siap pasang badan untuk beliau ketika dakwah dan lain sebagainya. Ternyata beliau juga harus merasakan kesedihan yang mendalam karena istrinya yakni Siti Khadijah juga ikut meninggalkan beliau. Nah, kala itu Rasulullah SAW sangat
bersedih karena orang yang selalu berada di sampingnya, yang benar-benar ada ketika ia masih benar-benar dari bawah, menemani ia sejak berdagang, kemudian mendapatkan wahyu pertama, pokoknya yang selalu ada di sampingnya itu ikut meninggalkan dia gitu. Itu merasakan kesedihan, bahkan Rasulullah berkata bahwa ketika orang lain meninggalkanku, mendustakan aku, Siti Khadijah ini, istriku ini tetap berada di sampingku, memberikan aku harta, memberikan aku anak ketika wanita lain tak dapat memberikannya kepadaku. Sebegitu cintanya Rasulullah kepada Siti Khadijah ini sampai beliau sesedih itu. Nah, ketika ditimpa kedua kesedihan ini, di mana yang pertama kesedihannya ditinggal oleh pamannya sendiri yang paling melindungi beliau, dan yang kedua ditinggal oleh istrinya yang paling setia mendampingi beliau, ternyata banyak orang kafir Quraisy yang memanfaatkan hal tersebut dengan mencaci maki beliau, lebih-lebih menyakiti dan juga mengganggu beliau. Nah, makanya itu tahun-tahun tersebut merupakan tahun yang sangat berat bagi Rasulullah SAW. Sehingga bukan hanya beliau yang terkena dampaknya, tapi Abu Bakar As-Siddiq, sahabat-sahabat dekat beliau dan yang lainnya itu juga terkena dampak dari tahun tersebut gitu. Karena orang-orang kafir Quraisy melihat bahwa wah, Rasulullah ini keadaan mentalnya sedang terpuruk. Wah, Rasulullah ini sudah tidak ada lagi yang melindunginya, sudah tidak ada lagi orang yang setia dekat dengan Rasulullah gitu, selain kedua orang tersebut. Nah, maka dari itu orang kafir Quraisy memanfaatkan kesempatan itu untuk terus-menerus mengganggu Rasulullah. Hingga suatu ketika Abu Bakar, sahabat dari Nabi Muhammad, itu sempat hijrah ke Habasyah, dan beliau ini saking seringnya diganggu gitu. Jadi Abu Bakar ini kan tidak nyaman, sering diganggu. Nah, Abu Bakar ini sempat transit di suatu kota dan mendapatkan perlindungan dari Ibnu Dugumah. Nah, setelah mendapatkan perlindungan dari Ibnu Dugumah, beliau ini barulah bisa percaya lagi kembali ke Makkah. Ada suatu ketika di mana Abu Bakar ini dilempari oleh debu oleh kafir Quraisy, dan anaknya ini menangis, mengusap-usap kepala ayahnya, membersihkan debu-debu itu dari atas rambutnya Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berkata kepada anaknya, "Wahai putriku, janganlah engkau menangis karena Allah akan selalu berada di samping ayahmu." Nah, begitu percayanya ya Abu Bakar ini kepada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tahun-tahun yang banyak mengalami kesedihan ini disebut dengan tahun Amul Huzni, yakni tahun duka cita. Nah, gimana nih sobat Abqori semuanya? Udah kerasa banget belum sih betapa berdukanya tahun-tahun itu bagi Rasulullah SAW, bagi sahabat Nabi, dan juga bagi umat muslim pada saat itu. Gitu aja teman-teman untuk cerita Nabi-Nabi pada episode kali ini. Aku Ratu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.